Aman, nyaman, dan juga menggembirakan. Aman, nyaman, menggembirakan. Kalau saya bilang SMPN 2 Kraton, jenengan jawab aman, nyaman. SMPN 2 Kraton. Aman, nyaman, menggembirakan. Oke, terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya monggo Bu Imroatul mungkin bisa menyampaikan. Oke, terima kasih. Langsung saja nggih. Pelatihan kemarin kami itu dapat ilmu baru. Sebenarnya nggak ilmu baru sih, cuma penekanan dan harus diimplementasikan kepada siswa. Lah, salah satunya itu judulnya 7 jurus BK. Jadi nanti ada 7 jurus. Kayak dari itu yang pertama saya akan menyampaikan jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Saya mengenalkan ini ada beberapa kenali potensi yang bisa kita lakukan kepada anak-anak. Yang pertama ada gaya belajar. Yang kedua ada multiple intelligence. Untuk selanjutnya yaitu pengenalan jurus kedua. Jurus kedua adalah kelola emosi. Di kelola emosi, setiap guru harus mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan juga menggembirakan. Oke, selanjutnya jurus 3 yaitu tumbuhkan resiliensi. Ibu, Bapak tahu apa itu resiliensi? Resiliensi adalah daya lenting. Ya, tahan banting. Jaga konsistensi. Nah, di jurus keempat ini setiap guru harus mampu mengembangkan pembiasaan karakter positif kepada murid yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Nah, di jurus keempat ini kita harus mampu mengenali tindakan yang dilakukan dengan cara paksaan atau dengan cara kesadaran. Oke, jurus kelima, mohon maaf. Jurus yang kelima yaitu jalin koneksi. Di sini selain guru BK, Bapak Ibu semuanya juga dituntut untuk bisa connect dengan anak-anak. Biar apa? Biar kita bisa membantu mereka. Lah, ini lebih cenderung di proses kita membantu. Kalau di BK itu proses konselingnya. Jadi yang melakukan konseling itu sebenarnya bukan hanya guru BK, tapi semuanya. Justru dengan adanya munculnya 7 jurus BK hebat ini, semua guru dituntut untuk menjadi guru BK. Jurus keenam yaitu membangun kolaborasi. Nah, di sini yang diperlukan adalah sistem di sekolah kita. Bagaimana cara kita membangun kolaborasi? Satu permasalahan, satu panggilan kolaboratif. Oke, jurus yang terakhir adalah menata situasi. Guru mampu mengoptimalkan peran seluruh ekosistem sekolah dalam menciptakan iklim sekolah yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Dhani tadi dan Bapak Teguh, kita ciptakan sekolah kita yang aman. Ini mengimplementasikan ke kelas 8A pada hari Selasa waktu itu. Di situ saya menerapkan metode ARKA sesuai dengan arahan yang ada pada kegiatan 7 jurus BK hebat, yaitu kita menggunakan metode ARKA. Apa itu ARKA? ARKA adalah A yang pertama, aktivitas. Aktivitas di situ anak akan diberi kegiatan berupa permainan, nonton video, dan lain-lain yang berhubungan dengan materi. Setelah aktivitas yaitu refleksi, ARKA, AR, refleksi. Refleksi yaitu kegiatannya merefleksikan kegiatan permainan yang sudah kita lalui. Selanjutnya K, konseptualisasi. Konseptualisasi yaitu proses diskusi terkait materi yang ingin kami sampaikan. Yang terakhir yaitu aplikasi, yaitu kita memberikan tugas anak-anak untuk mengaplikasikan hasil diskusi yang sudah kita lalui. Untuk arkanya, ketika di kelas 8A saya membuat
permainan yaitu bermain kertas emosi bisa kita praktekkan sekarang ya, biar pemahamannya lebih maksimal, karena kalau cuman mendengarkan saja mungkin kurang maksimal. Kita bermain dulu ya. Sampailah Bapak Ibu di kelas, hampir semua siswa datang tepat waktu, namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, maaf Pak, saya terlambat." Bagaimana emosi Anda sekarang semuanya? Sabar nggih. Sabar. Ada yang marah? Ada yang marah? Tadi kita sampai di tahap aktivitas yang sudah saya sampaikan di kelas, aktivitas seperti itu tadi. Dan peserta didik antusias mengikutinya, seperti halnya Bapak Ibu saat ini. Antusias mengikuti cerita reflektif tadi. Yuk kita diskusi dan gali makna. Ya. Atas kertas ini yang saya lakukan ini sudah sobek, sudah lusut dan seterusnya. Ibarat ini sebuah siswa, apakah misal saya tidak dengan kertas yang sobek ini, yang lusut ini, jadi kita bisa memperbaiki yang ada di diri siswa yang saat itu pada saat siswa tidak konsentrasi menjadi konsentrasi. Setidaknya kertas ini meskipun tidak bisa menjadi itu, setidaknya karakter siswa menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rifan. Tepuk tangan buat Pak Rifan. Apakah ada pernyataan lain? Dalam penjelasan saya di kelas 8A, saya menjelaskan 6 dasar emosi manusia. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya nanti kita belajar pengelolaan emosi. Kita perlu mengetahui apa saja emosi dasar manusia dan bagaimana cara mengelolanya agar kita dapat mengelola emosi tersebut dengan baik. Kita dapat mengeluarkan tindakan berdasarkan tindakan yang positif. Biasanya ngapunten Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Biasanya siswa-siswi di SMPN 2 Kraton ini dalam melakukan sesuatu itu dipaksa atau atas kesadaran sendiri? Rata-rata dipaksa, betul nggih? Rata-rata dipaksa. Kebetulan yang bagian maksa adalah Bapak kesiswaan biasanya. Enggak apa-apa, awal Pak ya. Saya tidak Nanti sebut kesadaran. merek, cuman menyebutkan kesiswaan saja. Awal ya. Ada kesadaran atau paksaan. Kalau kita dipaksa, memang kita bisa disiplin. Tapi itu hanya disiplin biasa. Disiplin hanya di depan orang yang memaksa. Kalau kita bisa melakukan sesuatu atas kesadaran, kita akan bisa melakukan disiplin positif. Dia sebagai siswa datang masuk ke kelas panjenengan itu terlambat, bajunya dikeluarkan, potongannya nggak rapi, bagaimana? Kalau saya kan mikir dulu, anak mikir itu dulu. seperti itu kan pasti ada sebab akibatnya. Ya. Mungkin tadi dari pondok terburu-buru, makanya saya tadi itu harus menenangkan diri saya sendiri. Tidak boleh langsung drastis kamu harus seperti ini. Jadi kita harus melalui wawancara dulu. Apakah tadi di pondok anak ini memang bajunya ada atau tidak ada? Akhirnya dia itu memakai baju temannya, pokoknya datang saya berseragam lengkap, tidak dihukum oleh kesiswaan. Lah itu ya. Tindakan yang Anda lakukan setelah itu bagaimana? Nah setelah itu, dari tindakan itu yang kedua yaitu secara halus kita menegurnya meskipun berburu dan seterusnya, harus dilihat dulu atas sampai bawah. Setidaknya kamu itu siap belajar seterusnya. Setidaknya kita tidak boleh marah-marah yang kurang jelas. Itu Mas. Oke, terima kasih Pak Rifan. Karena apa? Karena anak merasa senang. Di situ saya menerapkan metode ARKA. Aktivitas, refleksi, konseptualisasi, dan juga aplikasi. Nah, diharapkan Bapak Ibu juga bisa menerapkan metode tersebut ke pembelajaran Bapak Ibu di kelas. Oke, sudah Bapak Ibu, kami pamit undur diri. Sekali lagi kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan, dan juga terima kasih atas kerjasamanya dan juga partisipasinya atas kegiatan berbagi praktek baik pada implementasi OJL 7 Jurus BK Hebat.